Oke, langsung saja scene diawali dengan seorang remaja yang melihat bintang dengan teleskopnya. Ini namanya Akang Leo Biderman, ini namanya Neng Sarah. Mereka berdua adalah anggota klub astronomi, dan ini gurunya yang bernama Om Perry. Di sana mereka menemukan objek yang tidak biasa di langit. Lalu Om Perry meminta Leo untuk menangkap gambar objek tersebut dan mengirimkannya kepada Dokter Serigala, maksudnya Dokter Wop, untuk diteliti lebih lanjut. Setelah diteliti, ternyata objek tersebut adalah sebuah komet sepanjang 7 mil yang akan menabrak bumi. Sontak Dr. Wop langsung bergegas untuk memperingati Leo Biderman lewat elektronik mailnya. Namun sayang sekali servernya lagi down. Keadaan tersebut memaksakan Dr. Wop untuk mengirimkannya secara langsung. Namun sangat disayangkan lagi betapa apesnya Dr. Wop ini. Di perjalanan ada seorang pengemudi yang lagi ngudut jarum super dan udutnya jatuh hingga kemudi tidak terkendali. Lalu akhirnya menabrak mobil Dr. Wop. Dan akhirnya Dr. Wop pun mati. 1 tahun kemudian, si teteh ini bernama Jenny Liner. Dia adalah seorang reporter. Film ini akan terfokus kepadanya untuk mendapatkan sebuah kabar berita. Di sini Jenny dan para reporter lain sedang menyelidiki kasus pengunduran Menteri Keuangan yaitu Alan Rittenhouse. Jenny menemui ibunya yang bernama Robin Liner. Di sana kita diberitahu bahwa ayahnya Jenny yaitu Jason Liner telah menikah lagi dengan Chloe. Namun Jenny tidak pernah menerima pernikahan tersebut. Lalu Jenny pergi mewawancarai seorang wanita untuk mendapatkan informasi mengenai Alan Rittenhouse. Wanita tersebut mengaku bahwa dirinya bernama Ellie. Setelah itu Jenny pergi menemui Alan Rittenhouse dengan tujuan mencari tahu lebih dalam penyebab pengunduran Alan dan hubungannya dengan Ellie yang diduga adalah perselingkuhannya. Namun Alan menjelaskan dia mengundurkan diri karena dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di perjalanan Jenny dibawa oleh FBI dan dipertemukan dengan Presiden Beck. Morgan Freeman, pasti dia terus yang jadi presidennya teh. Presiden Beck menanyakan apa yang Jenny ketahui mengenai Ellie dan memperingatkan Jenny menggunakan batasan publikasi untuk beritanya. Jangan sampai yang seharusnya dirahasiakan tapi malah disebarkan. Tapi bagi Jenny kebenaran adalah kepentingan terbaik bagi bangsa. Jenny merasa penasaran dengan ucapan Presiden Beck mengenai rahasia yang mereka sembunyikan di balik berita pengunduran Alan Rittenhouse dan hubungannya dengan Ellie. Akhirnya Jenny mencari tahu apa itu sebenarnya Ellie. Dan ternyata Ellie adalah ELE atau sebuah singkatan dari Extinction Level Event yang artinya acara tingkat kepunahan. Maksudnya, Presiden Beck telah mengetahui lebih awal mengenai komet yang akan menuju bumi dan menghancurkan kehidupan makhluk hidup. Namun Presiden Beck sengaja tidak memberikan pengumuman lebih awal karena akan menakut-nakuti masyarakat. Presiden Beck juga sedang mempersiapkan solusi untuk komet tersebut. Namun dikarenakan penyelidikan Jenny yang hampir membongkar semuanya, akhirnya Presiden Beck membuat pengumuman lebih awal mengenai komet berukuran 7 mil dengan berat 500 miliar ton yang akan menabrak bumi dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang. Dan tentu saja itu akan menakuti masyarakat. Namun tidak ada pilihan lain bagi Presiden untuk segera mengungkapkan hal tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa selama 8 bulan terakhir Amerika Serikat dan Rusia telah membangun pesawat ruang angkasa terbesar yang dibangun di orbit bumi. We call it the Messiah. Yang nantinya akan digunakan oleh sekelompok tim yang diketuai oleh Oren Monas. Ini Andrea yaitu seorang pilot. Ini Gus Partenza yaitu seorang ahli medis. Dan dari Rusia ada Kolonel Mikhail yaitu spesialis nuklir. Ini seorang navigator yaitu Mark Simon. Dan yang terakhir yaitu si Abah astronot sebagai kepala pilot. Mereka ditugaskan untuk menghancurkan komet dengan nuklir sehingga komet akan jatuh menjadi partikel kecil. Presiden memberi nama komet tersebut berdasarkan penemu dari komet tersebut yaitu Wop Biderman. Di sini Presiden Beck menganggap bahwa Dr. Wop dan Leo Biderman lah yang menemukan komet tersebut. Dan Leo Biderman telah mati bersama Dr. Wop. Tapi semua itu mendapat klarifikasi dari Leo Biderman bahwa Bapak Presiden mendengar berita simpang siur yang mengira dirinya telah mati juga bersama Dr. Wop. Padahal mah belum, paduai Bapak Presiden teh. Sementara itu para tim yang ditugaskan untuk misi penghancuran komet sedang merayakan pesta dengan orang-orang terdekatnya sebelum berangkat. Setelah itu mereka sekelompok merayakan hari terakhir sebelum pemberangkatan dengan meminum amer terlebih dahulu. Dan di sini si Abah astronot yang bernama panggilan Peace menjelaskan bahwa dirinya menjadi bagian dari misi karena telah senior mengenai penerbangan ke ruang angkasa. Hari pertama roket diluncurkan. 5 bulan kemudian para reporter diberi tugas untuk menyiarkan berita keadaan dari tim di ruang angkasa ke bumi. Sedangkan Jenny ditugaskan untuk berada di meja berita. Sejauh ini tidak ada masalah sampai pengeboran dilakukan. Mereka harus menggali lubang sampai 100 meter tapi moles atau disebut tikus tanah atau mesin pengebornya mentok pada kedalaman 75 meter. Dan itu adalah masalah.
Akhirnya Orange Juice memutuskan untuk masuk ke dalam galian untuk memperbaiki mesin bornya. Tapi mereka juga harus menyesuaikan dengan waktu yang ada. Jika mereka berada pada permukaan komet sampai cahaya matahari muncul, itu akan membuat suhu di permukaan komet naik sampai 350 derajat hanya dalam beberapa menit saja, dan akan menimbulkan ledakan gas berkecepatan tinggi. Dan akhirnya Orange Juice selesai memperbaiki mesin bornya, tapi sayangnya Partenza terpental oleh ledakan gas dan menghilang. Sementara itu Orange tidak sempat menggunakan perisai wajahnya yang menyebabkan wajahnya terbakar dan matanya mengalami kebutaan. Setelah nuklir diledakkan, koneksi di ruang angkasa dan di bumi terputus. Ternyata peledakan bom nuklir hanya membelah kometnya saja, dan sekarang menjadi dua komet menuju bumi. Yang satu berukuran 1,5 mile dan yang satunya lagi berukuran 6 mile.